Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala, sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu mengingatkan untuk meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an itu di akhirat punya dua potensi yang sangat penting, ya, hujjatun laka wa alaik. Quran itu bisa menuntut kita atau malah membela kita di akhirat kelak. Sehingga salah satu sebabnya bisa jadi ada karena benar tidaknya niat. Maka niatkan selalu karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai ya. Sudah sampai mana kemarin? Halaman 308. 308, oke. Idgham bila guna sekarang? Iya. Oke. Baik, ini insya Allah mudah nggih. Idgham bila guna. Kenapa disebut idgham bila guna? Karena nggak ada gunanya gitu ya. Tetapi yang jadi masalah adalah maksudnya adalah idgham ini merubah huruf menjadi huruf yang lain. Jadi kita itu kan kalau ngaji kan nggak boleh merubah huruf kan. Kalau membaca nun ya nun, kalau membaca lam ya lam, ketika membaca ro ya ro, nggak boleh berubah huruf yang lain. Nah, ini malah boleh, malah harus berubah. Ini bener nggak ini? Kan kemarin kita udah belajar kesalahan khofi dan jali kan? Di antara kesalahan jali itu apa? Merubah huruf. Ya, nah selama ini kita itu ketika belajar idgham bila gunah, ya udah nggak ada dengungnya saja. Padahal apa? Padahal di situ ada peristiwa luar biasa berupa apa? Pergantian huruf atau perubahan huruf. Dari huruf A menjadi huruf B. Nah, ini kan sesuatu yang fenomenal, ya. Tetapi kita jarang mendalami. Ya, apa itu? Yaitu nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf apa? Lam dan ro. Lam dan ro. Ya, apa yang terjadi? Melebur masuk ke dalam huruf lam dan ro dengan sempurna. Setelah saya tadi cerita kalimat barusan itu, definisinya boleh dipertajam nggak? Yang terjadi maksudnya? Oke, definisinya bisa dipertajam nggak? Merubah huruf. Oke, apa terjadi apa? Jadi lam dan ro. Jawabnya kayak kurang ikhlas. Enggak, bukan ya. Jadi merubah huruf ya dari nun mati atau tanwin. Tanwin kan kita sepakat konsonan N ya. Nah, nun mati atau tanwin ini berubah total menjadi huruf lam atau ro ya, sukun. Jadi nun sukun jadi lam atau ro sukun. Tanwin pun berubah menjadi apa? Lam atau ro sukun. Ya, maka di sini terjadilah peristiwa idgham kamil, ya. Dan berhubung karena tanpa guna dilengkapi menjadi idgham kamil bila gunnah. Kecuali man raq. Ya. Kenapa dikecualikan? Sakta. Loh, Karena dia sakta. Hukum itu kan kita kan lagi bahas idgham. Ya kan? Idgham itu musuhnya apa? Ya. Riwayat. Idhar riwayat. Berarti sakta itu hukumnya idhar. Mohon maaf saya sambil minum ya. Kalau sakta itu karena berhenti. Kalau sakta kenapa? Idhar karena berhenti kan. Idhar karena berhenti. Jadi tidak ada huruf sesudahnya, itu terpisah kan dengan huruf sesudahnya. Jadi nggak ada seperti wakof aja sakta. Saya tanya, sakta itu bagian dari wakof atau wasol? Bagian dari wasol. Sol. Kan dia berhenti kok wasol. Tanpa bernafas. Tanpa bernafas. Coba sakta itu apa definisinya coba? Berhenti tanpa bernafas. Berhenti untuk wakof.
untuk meneruskan lagi tanpa bernafas Ustaz. Kalau wakaf kan pakai nafas berhentinya. Nah, nggih, kenapa saktah itu jadi cabangnya wasol? Kan dia berhenti. Kenapa Belum. Ustaz? Belum tahu Ustaz kenapa ini. Jangan nyerah gitu dong, ya Allah. Ya, belajar berargumen ya. Karena gini Ustaz, karena gini ya. Nah, setelah itu ilmunya jadi yakin gitu. Jadi nggak ragu lagi ya. Wakaf Ustaz. Tetap Kalau wakaf wakaf. kan berhenti satu bacaan berhenti gitu loh, terus nanti dilanjutkan lagi. Kalau ini kan tidak ada iktidak. Bisa jadi kan kita wakaf di mana, nanti kita harus memulai dari kalimat yang sempurna kan gitu loh. Kalau saktah kan enggak. Loh, ini kan kalimatnya juga sempurna, man rokiu misalnya seperti itu. Kalau saktah misalnya wakaf daruri gitu ya, darurat, berarti kita kan harus ngambil start dari kalimat yang sempurna kan, tidak boleh saja. Kalau saktah itu hanya bagian-bagian tertentu saja, dan setelah itu ya dilanjutkan saja gitu. Jadi dia bukan bagian dari wakaf. Kalau misalnya orang berhenti di wakolaman, berhenti di situ boleh nggak? Nggak boleh. Nggak Ya, boleh. berarti kan wakaf, saktah itu. Iya, saktah. Bukan wakaf. Misalnya iwaja berhenti tuh qayyimah, itu kan boleh wakaf di iwaja. Itu kan hanya berhenti sejenak Ustaz. Untuk Itu sudahnya boleh. berhenti Ustaz. Itu boleh Lagi, wakaf. Itu kan di akhir ayat. Itu lagi bukan akhir ayat. Itu kan di akhir ayat. Pertanyaan saya, Ya. saktah ini cabangnya wasol atau wakaf? Wakaf. Wakaf. Oh, wakaf. Kalau wakaf berarti dua kalimat terpisah. Dua ayat ini terpisah. Berarti itu kalau wakaf berarti dia mengambil nafas, afwan. Jadi maksudnya sedangkan kalau saktah kan dia tidak mengambil nafas baru. Oke. Lagi pertanyaannya, saktah ini wasol, bagian dari wasol atau wakaf? Wasol. Kan berhenti. Coba saktah itu artinya apa? Berhenti tanpa bernafas untuk kemudian melanjutkan kembali. Berhenti, kan ada kalimat berhentinya. Menahan suara dalam waktu yang lebih pendek, Ustaz. Menahan suara. Ini ilmiahnya keluar nih, ada. Ya sudah. Isi berhentinya dengan wakaf, tapi dari Terus, maknanya, dari sisi esensinya dia bukan wakaf. Jadi dia ada maksud tertentu karena saktah itu. Misalnya, untuk agar maknanya tidak menjadi rusak gitu loh. tapi di riwayat yang lain Ustaz, itu bacanya boleh waqala marraq, boleh gitu. Ya, makanya tadi karena berdasarkan riwayat juga asalnya kan. Nah, ada alasan. Oke, nah, berarti kalau secara riwayat boleh diwasolkan marraq, boleh di manraq ya. Itu berarti saktah termasuk wakaf atau wasol jadinya? Wasol. 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 Kalau yang di Al-Kahfi wakaf, Ustaz. Tuh, Al-Kahfi aja wakaf. Ya, Karena di akhir ayat. Terbagi menjadi tiga. Karena di akhir ayat. Tapi kan dia juga bisa dibaca saktah, Ustaz. Kan terbagi menjadi tiga, Ustaz. Oke, apa tuh 3? Saktah wajib, saktah sunnah, sama saktah jaiz. Oke, itu pembagian wakaf, pembagian saktah. Ya, pertanyaannya, saktah sendiri bagian dari wakaf atau wasol? wasol. Wasol, Ustaz. Wasol. Saya masih sama wasol. Jadi kalau di Al-Kahfi itu boleh di saktah, boleh di wakaf. Kan beda kan, wakaf bukan saktah berarti. Nyari-nyari alasan ya. Ya udah, ini dulu. Berapa harokat sih berhentinya? 2. 2. Nah, 2 harokat. 2 harokat. Wong 2. harokat itu artinya berhenti, ya apa? Harokat itu artinya bergerak, gitu kan?
Tapi kok berhenti 2 harokat gimana sih? Ya Apapun gitu emang istilahnya, tapi aturannya. hitungannya 2 gitu aja, Ustaz. Kalau tidak bisa dibilang sebagai harokat, hitungannya 2. Jadi 2 tapi tidak harokat. boleh Pernah nafas. baca 2 harokat sih, pernah baca tapi lupa di mana. Oke, betul 2 harokat, ya kan? Ini berhenti 2 gerakan loh. Kok berhenti 2 gerakan? Iya, makanya berarti masih dalam hukum wasol, Ustaz. Makanya karena dia masih bergerak kan, cuma dia seperti istirahat tapi tidak dianggap sebagai wakaf. Udah mulai pinter semua lah ya. Jadi kesimpulannya menurut guru kami, sakta itu adalah wasol rasa wakof. Oh ya Allah. Udah clear ya? Clear. Jadi dia itu Ulangin Ustadz. udah pernah disebutkan. Wasol rasa apa ya? Rasa es jus. Rasa wakaf. Pakai rasa ya? Iya. Rasa ya? Iya, wasol rasa wakof. Udah clear ya? Jangan panjang-panjang lagi. Ini nggak selesai nanti mesura kalau nggak lanjut ini. Baik ya. Nah, lanjut. Sekarang contoh-contoh idgham bila gunah. Ya, nun mati berubah menjadi lam. Ya, ini perubahan huruf yang halal. Yang wajib apa nggak wajib nun mati berubah jadi lam ini? Wajib. Ya, karena sudah bertemu dengan hukum idgham bila gunah. Ya, selama ini kita taunya nggak ada gunahnya doang. Ya, padahal aslinya adalah perubahan huruf dari nun mati menjadi apa? Lam. Dari tanwin menjadi lam ketika ketemu dengan lam. Nun mati berubah jadi ro, ya, tanwin jadi ro ketika nun mati bertemu dengan ro, ya, atau tanwin bertemu dengan ro, berubah dia, ya, berubah. Dan perubahan ini diakui, ya, karena untuk mempermudah bacaan Quran. Jadi kalau kelihatannya Quran itu mudahnya itu apa sih? Salah satunya adalah ada idgham bila gunah. Ya, kalau kita baca lan takula misalnya kan, kita bacanya idhar semua. An lan takula itu ribet banget di mulut. Ya, an lan ribet itu. Ya, maka kemudian Quran datang alang tuh. Jadi Allah, enak banget kan? Ya. Lam tanwin ketemu dengan lam juga sama ma lalu bada. Ya, kita praktekkan. Alang taqula Alang taqul ma lalu bada malal bada mir rasulin. mir rasulin. Nah, ini khusus untuk sin itu harus agak ditarik sedikit ya. Mir rasul su. Jadi ada bibir pergerakan ya. Mir rasul Nah, gitu Pak G sering mengucapkan. Kenapa? Karena sin itu dia butuh persiapan yang kuat. Baik. Fi aisyatir radiyah. Oke, lanjut ya, sudah selesai. Idghamnya sekarang pembagiannya beda, yaitu antara kamil dan nakis ya. Apa itu kamil? Kalau hilang semua bunyi huruf ya, serta sifat-sifatnya hilang total. Ya, maka menjadi apa? Kamil. Coba dibaca saja. Arti idgham kamil. Arti idgham kamil adalah hilangnya bunyi huruf serta sifatnya sekaligus. Dan ini terjadi ketika nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan lam atau ro. Namun sebagian ulama menjelaskan bahwa peristiwa idgham kamil bukan ketika nun mati atau tanwin bertemu lam atau ro tersebut, akan tetapi juga ketika bertemu dengan nun atau mim. Oleh karenanya di atas 4 huruf ini yaitu lam atau ro, nun atau mim dibubuhkan tanda tasydid di atasnya. Keterangan hal ini
dilihat di Mushaf Terbitan Timur Tengah. Dan penjelasan lebih lanjut dapat dilihat juga di bab 4. Iya. Ya, jadi idgham kamil ini bukan hanya apa? Lam dan ro, tetapi apa? Nun dan mim. Nun dan mim. Nah, pertanyaannya nun, kalau nun mati ketemu nun, dia berubah jadi apa? Idgham bi gunnah. Allah, hurufnya itu loh. Kalau tadi kan nun mati ketemu lam, nun Jadi matinya berubah jadi lam. Nah, sekarang saya tanya, kalau nun mati ketemu nun matinya jadi apa? Jadi hidup apa? Jadi gentayangan atau jadi gimana gitu? Tetap jadi nun. Jadi nun, Ustaz. Tetap jadi nun. Berarti nggak ada perubahan dong, nggak ada gunanya saya cerita tadi. Nun tuh Di dikuah. blender ya, Ustaz? Masih ada blenderannya nggak di sini? Jadi ribut. Kan namanya idgham kamil itu ya kan ada perubahan huruf secara total. Kalau nun mati ketemu dengan nun ya berubah jadi apa? Jadi nun. Huruf Nggak blender. berubah. Huruf blender bukan Ustaz. Apa jawabannya? Terblender ya lumayan. Blender. Oh, terblender. Oke, menjadi apa? Terblender menjadi apa? Nun tasdid. Nun. Namanya nun apa ya Ustaz? Nggak tahu Ustaz. Ya Allah, udah belajar mau habis Jadi masih. ada wajibul gunnahnya, wajib gunnah, Lagi namanya itu apa? musyaddad, Ya nun tasdid. nun tasdid, nun bertasdid atau Ya nun Allah. musyaddadah. Dari kemarin saya nerangin kayaknya kayak nggak masuk gitu ya. Sedih saya. Masuk Ustaz itu blender itu, tapi nama resminya nggak tahu Ustaz. Nama resmi di kitab tuh nggak tahu, lupa. Ustaz kan iya. udah dikasih tahu tadi nun tasdid Ustaz. Kalau ketemu mim, kalau nun ketemu nun, Musyaddadah. Nun musyaddadah. Pertama tileng. Gimana yang ngomongnya ya? Menjadi non far'i. Oh, nun far'iyah kemarin itu. Ya Allah, baru sadar. Maaf, Iya Ustaz, iya. ingatnya Berarti blender. kalau mim itu mim far'i. Iya, Mim far'i, jadi iya. mim far'i berubah kan? Iya, berubah. Iya. Ya, kalau nggak berubah ya nggak usah dibahas. Ya, berarti bukan idgham kamil. Nah, clear nggak ya? Awas, tanya lagi masih nggak yang ngebrayang-brayang masih gentayangan. Ini nanti akan ada ujian kayak skripsi gitu ya, kayak tesis gitu. Jadi Allah Akbar. yang dapat sertifikat wajib ujian dulu. Ada tim sidangnya ya. Jadi serius ya belajarnya nggih. Serius Ustadz, mau ada ujiannya? Iya. Nah, saya nggak ada bukunya gimana dong? Ya makanya harus ada buku. Gimana mau ujian nggak ada buku? Dengerin ininya, Pas rekamannya. aja deh kalau gitu. Astagfirullah. Angkat tangan. Tanya di angkatan dulu, angkatan sebelumnya itu ada Ustadzah Murni. Ya. Murni Wijayanti. Coba ngobrol sama beliau. Ustadzah kemarin pernah diuji, gimana rasanya gitu. Biar cerita. Katanya rasanya itu Cuma beliau Ustaz. Salah satunya coba nanti tanya ke panitia ya. Nah beliau itu merasa kaki kayak gak napak bumi katanya. Masa dong. Syafahi Ustaz. Hadiri apa Syafahi? Ya pokoknya ditanya-tanya gitulah. Ya. Ustaz. Kalau panitia menyebutnya itu pembantaian sadis katanya. Jadi, berarti Syafahi ya? Syafahi ya? Iya, diskusi gitulah. Ya, siap ya, siap-siap. Siap, satu-satu. Janjian, yang siap siapa janjian gitu nanti dengan panitia. Oh iya. Oke, nggih, baik. Lanjut. Tapi nggak wajib kan Ustadz? Enggak. Ustadz, pengujinya berapa? Gitu. Dan secara hukum nggak wajib, tapi secara kenyataan makruh. Banyak yang kabur. Makruh kan artinya benci kan, dibenci gitu. Jadi pada takut kalau di sidang ya enggak apa-apa, nggih. Tapi nanti kalau sudah yang merasa uji Januari. Panitia lah, tanya panitia nanti siapa tim penguji. Kalau sama saya terlalu baik saya nanti.
Nggih. Nggak apa-apa, Ustaz. Kan kita bagi-bagi peran ya. Ada yang bagian baik, ada yang bagian antagonisnya gitu ya. Ya, Baik. Ya, Mbak. Oke, lanjut nggih. Idgham nakis sekarang. Apa nakis? Coba silakan dibaca. Idgham nakis adalah hilangnya hakikat bunyi huruf, namun sifat gunahnya masih ada. Artinya tidak akan terjadi idgham yang sempurna pada suatu huruf yang diidghami. Dan ini oleh karena huruf idgham berjumlah 6 yang terkumpul dalam lafaz yarmiluna. Di dalam Tufatul Atfal ya Ustaz ini. Ininya. Terus Mata dikurangi 4 yang berstatus idgham kamil, yaitu ro, min, mim, lam, nun, maka tinggal 2 huruf yaitu ya dan waw. Kesimpulannya Kesimpulannya apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ya atau waw disebut idgham naqis. Keterangan populer juga dengan sebutan idgham naqis bi gunnah. Nakis bi gunnah. Loh, kenapa tadi nun mati ketemu nun sama nun mati ketemu mim bukan nakis atau? Karena masuk secara sempurna sifatnya ke dalam huruf yang bertasydid. Nah, Ke nun yang kedua. Nah, kalau masuk secara sempurna berarti apa ya? Berarti dia Tidak meninggalkan sifat huruf yang pertama. Lah, huruf pertama kan gunah, meninggalkan gunah malah gunahnya jadi panjang. Enggak, tapi kan melebur ke huruf yang kedua dengan sempurna. Kalau yang nakis itu, kalau bandingannya dengan nakis loh Ustaz, kalau nakis itu menyisakan sifat gunah huruf yang pertama. Lagi nun mati ketemu nun mati ada sisa gunahnya nggak yang tersisa? Ya gunah yang huruf kedua yang bertasydid. Loh, gunah huruf kedua itu kan beniyah gunahnya. Kenapa gunahnya jadi lebih panjang? Karena huruf blender. Huruf blender. Jadi ya maksud daripada idgham kamil itu adalah perubahan total dari huruf sebelumnya menjadi huruf berikutnya. Kalau idgham nakis perubahannya itu separuh-separuh. Nangkep kalimat saya? Iya. Ya, berubahnya itu enggak total. Masih ngintip-ngintip. Kalau Pak Kiai itu sering menyebutnya itu idgham nakis itu malu-malu kucing. Tahu malu-malu kucing? Kucing. Malu-malu tapi enggak malu. Nggih, kucing itu kalau mau ngambil ikan itu kan dia nengok balik lagi, nengok balik lagi. Delik-delik. Kan delik-delik itu kan ketika ketemu itu kan kabur dia gitu kan. Nah, maksudnya di sini ada yang tersembunyi. Ya, sifatnya itu ada yang nongol sebagian, tersembunyi sebagian, ya. Masuk sebagian, sisa sebagian. Maka ketika sebagian-sebagian seperti ini disebut dengan apa? Nakis, ya. Dia berubahnya itu enggak total, tapi menjadi nakis. Sampai sini difahami? Iya. Contoh, nun mati ketemu ya. Dia berubah jadi nun ini enggak? Nun siapa namanya? Nun far'i enggak? Blender. Huruf blender. Ya, jadi berubah total jadi nun far'i enggak? Tidak Ustaz. Iya, tidak total. Ya, ketemu waw sama ya. Maka kemudian ketika nun mati ketemu ya itu dia kayak mau nun nggak jadi, mau ya nggak jadi. Ya mau nun nggak jadi, mau waw nggak jadi. Ya itu proses ya seperti yang kemarin kita sudah praktekkan. Ya makanya ucapkannya itu miu, mau nun nggak jadi, mau waw juga nggak jadi ya. Mai kayak malu-malu gitu. Mai lembut ya. Baik, catatan silakan dibaca. Dengan alasan tersebut silakan. Dengan alasan tersebut maka mushaf Al-Qur'an terbitan Timur. Dengan alasan maka mushaf Al-Qur'an terbitan Timur.
Ya, silakan Ustaz, lanjut. Siapa Ustaz? Ya, Dengan Ustaz. alasan tersebut, maka mushaf Al-Quran terbitan Timur Tengah dibubuhkan tanda tasjid atau syiddah di atas huruf ro, mim, lam, dan nun. Sedangkan di atas ya dan waw tidak dibubuhkan tanda tasjid. Yang kedua B, terjadinya Oke, peristiwa. sebentar. GA tadi ya. Jadi kalau dimasuk ke dalam lam, dia menjadi apa? Lam bertasdid. Masuk ke ro bertasdid, ya kan? Tapi ketika dimasukkan ke nun, nunnya bertasdid nggak? Bertasdid. Nah, itu teori yang benar nggak? Benar, karena sempurna. Yang nggak bertasdid kan ya sama waw karena nakis. Nah, ulama Indonesia menyatakan gimana ya? Karena di Al-Quran Indonesia pakai tasdid. Nggih, pakai tasdid, bahkan ya dan waw pakai tasdid gitu masalahnya. Iya. Semuanya pakai kalau di Indonesia. Nggih ya. Jadi ulama Timur Tengah ketika menjadikan nun dan mim bertasdid itu juga sebenarnya seolah-olah berubah jadi nun beneran gitu kan. Padahal nun di sini adalah menjadi apa? Nun Far'i. Nun far'i. Nun far'i. Ya. Tapi ini secara teori aja ya, praktek nggak ada masalah. Makanya hal-hal seperti ini tuh kalau kita mau mendalami lebih dalam tuh ya memaklumi kenapa ulama Indonesia begini, kenapa ulama Timur Tengah begini, ya maklumi aja lah gitu. Oke. Oh, ya. Oke, lanjut. Yang B silakan. B, terjadinya peristiwa idgham secara umum ada 3 sebab, yaitu mutamasilain, mutajanisain, mutaqoribain. Mutamasilain adalah ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan nun. Mutaqoribain adalah ketika nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, ro, mim, lam, dan waw. Ini sejalan dengan pendapat Imam Khalil bin Ahmad yang menganggap bahwa makhraj huruf terdapat 17 tempat. Begitu juga sejalan dengan pendapat Imam Sibawayh yang menganggap bahwa makhraj huruf berada di 16 tempat. Nah, ini menarik ini. Silakan lanjut, Ustaz. Adapun pendapat Imam Farok yang menganggap bahwa makhraj huruf terdapat 14 tempat, maka penyebab terjadinya idgham untuk jenis mutamatsilain adalah ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan nun. Dan untuk jenis mutaqoribain ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan ya, mim, dan waw. Dan untuk mutajanisain ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan lam dan ro, di mana huruf lam, nun, dan ro mempunyai satu makhraj yang sama, yaitu ujung lidah. Oke, saya udah share screen, kelihatan enggak? Kelihatan. Oke, ya. Jadi yang 17 pendapatnya siapa? Sibawayh. 17 kok. Khalil bin Ahmad. Siapa? Khalil bin Ahmad. Oke, siapa Imam Khalil bin Ahmad ini? Ibnu Jazari bukan sih? Bukan yang Jazari juga 17 soalnya, Ustaz. Ya, beliau ngambil pendapatnya Imam Khalil bin Ahmad. Jadi kalau mau kita telusuri ya, pendapat Ibnu Jazari menguatkan siapa? Khalil bin Ahmad. Ya, Khalil bin Ahmad. Siapa beliau? Yang membubuhkan simbol hamzah, bukan? Iya, beliaulah penemu huruf hamzah. Ini jasa beliau ini. Ya, Imam Khalil bin Ahmad. Nah, punya murid namanya Imam Sibawayh. Siapa Imam Sibawayh? Ahli nahwu dari Persia. Ternyata muridnya siapa? Imam Khalil Khalil Ahmad Al-Farahidi. Nah, beliau ini berpendapat 16. Apa yang berkurang dari 17? Al-Jauf. Al-Jaufnya siapa? Tidak ada, karena dia qadar.
Al-jaufnya tidak ada maksudnya? Jadi makhraj al-jauf itu tidak disebut sebagai makhraj gitu. Coba 17 itu apa aja sih Ustaz? Coba apa aja maksudnya? 17 itu al-jauf, al-khaisum, al-halqu. Al-halqunya ada 3. Kemudian al-lisannya aqsal lisan, adna lisan, taraf lisan itu ada 3. Kemudian hafatul lisan itu ada 2. Nah, kemudian dari taraf lisan yang lamro dibedakan. Nah, kemudian syafatain. Ini kasihan yang baru belajar, pusing ini kayaknya dengernya. Oke, kita tutup dulu lah. Kita refreshing dulu ya. Temukan kalimat terbaik ya untuk menjelaskan supaya yang mudah pun bisa langsung nangkep tek gitu. Kecuali kita mau niat belajar mendalam gitu ya, enggak masalah ya. Tapi usahakan kita punya rumus singkatnya ya. Apa bedanya al-jauf? Apa bedanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dengan Imam Sibawai antara 17 dengan 16? Al-jauf misalnya jawabannya. Ya, al-jauf itu berarti ada 3 huruf di sana. Ya kan? Apa saja? Alif, Mat, ya. Waw, dan ya. Berarti dia kalau nggak ada makhraj al-jauf, kemana ini? Alif aja yang nggak punya. Kalau waw mat dan waw dan ya, yang bukan makhraj. Jadi waw mat, ya mat dianggap kembali ke siapa? Ke huruf. Ke huruf induknya, ya kan? Oke. Nah, alif kemana? Alif ikut makhraj huruf sebelumnya. Loh. Berarti kalau alif kan nggak punya harokat. Nah, ini masalahnya ya. Kalau disebut ikut makhraj sebelumnya, misalnya setelah alif, sebelum alif, misalnya huruf to ya. Nah, itu susah kalau mengikuti makhraj sebelumnya. Enggak, yang mengikuti itu tafkhim saja. Ya, kalau ditanya makhrajnya di mana? Nah, kalau Imam Sibawai menjawab, ya, makhrajnya ada di hamzah. Ya. Perbedaan Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dengan Imam Sibawai hanya alif. Ya, alif makhrajnya di hamzah menurut Imam Sibawai. Sebab namanya makhraj itu kan tempat keluarnya huruf. Namanya tempat keluarnya huruf itu kalau bukan benturan, ya pasti perpisahan, ya pasti getaran, gesekan. Nah, itu syarat keluar suara. Nah, ketika dikatakan ya bahwasannya makhrajnya al-jauf, itu ada tempatnya nggak di titik yang mana? Nggak ada. Ya, al-jauf itu rongga. Loh, rongga kok dikatakan di titik yang rongga itu kan rongga gitu kan. Di titik yang mana? Ya pokoknya rongga. Makanya Imam Sibawai kritis. Enggak. Ya, enggak bisa diterima ini kalimat. Ya, masa makhraj kok setatnya di rongga ya? Enggak bisa. Maka beliau mengatakan alif itu makhrajnya di mana? Setatnya di hamzah. Ya, setatnya di hamzah. Jadi makanya kemudian alif dan hamzah itu sering apa? Sering dianggap satu simbol. Ya, alif itu simbolnya, hamzah ketika di awal kata. Ya, dan di sini juga Imam Khalil bin Ahmad menemukan untuk membedakan alif dan hamzah harus dibikin tanda sendiri hamzah. Apa itu? Kepala, ain karena paling dekat. Ini mudah-mudahan nangkep nggih? Nggih. Jadi alif yang ditiadakan makhraj al-jaufnya, dan sepakat para ulama yang mengatakan al-jauf pun ya itu adalah makhraj muqaddar. Ya, apa itu makhraj muqaddar? Makhraj perkiraan. Ya, jadi al-jauf itu hanya perkiraan ya sekitar situlah gitu ya.
Nah, Imam Sibawi nggak terima, makhraj kok perkiraan gitu. Makanya nggak ada al-jauh ya, batal itu al-jauh. Dah, bubarin aja itu makhraj al-jauh ya. Maka beliau berpendapat 16. Dah, clear nggih bedanya nggih? Nggih. Nggih. Oke, lanjut. Apa namanya? Siapa yang berpendapat 14? Al-Farra, Imam Al-Farra. Imam Al-Farra. Apa yang hilang dari 17 atau 16-nya Imam sebelumnya? Jawabnya tidak. Ya, kemudian Oke. Al-Jawf. Ulangi Ustaz, kurang jelas Ustaz. Al-Jawfnya tidak ada. Kemudian lam, nun, dan ro satu makhraj. Lam nun ro ya. Lana ro gitu ya. Satu makhraj. Nah, betul nggih. Jadi lam nun ro disebut satu makhraj. Nah, efeknya apa ketika dia disebut satu makhraj? Jadi kalau dalam hukum mutajanisen mutaqariben dia menjadi mutajanisen atau mutaqariben, dia satu makhraj beda sifat. Satu makhraj beda sifat. Ya, jadi Imam Al-Farra lebih beralasan juga gitu kan. Ya, beliau beralasan juga karena ketika dia terjadi idgham, maka pendapat beliau seolah-olah dipakai. Nangkep maksud kami, maksud dari kalimat Pak Kiai di adapun menurut Imam Al-Farra ini kira-kira nyangkut enggak? Halo. Kurang nyangkut. Baik, saya terangkan ya untuk Imam Al-Farra. Nah, Imam Al-Farra ya menganggap lam, nun, ro ini satu makhraj. Oke ya. Nah, kalau ada nun mati ya, nun mati atau tanwin ya, tanwin dianggap nun mati aja. Ketemu dengan lam ya atau ro, apa yang terjadi? Mutamasilen. Idgham mutamasilen atau mutajanisen atau mutaqariben? Mutamasilen. Kalau mutamasilen itu kalau sama hurufnya Ustazah, bukan satu makhraj beda sifat ya, mutajanisen. Allah. Mutajanisen. Ini mislen, mutajanisen, mutaqariben harus clear dulu ini. Iya, Ustaz, mutajanisen. Nggak boleh asal keluar suara. Mutajanisen, Ustaz. Kalau mutajanisen satu makhraj beda sifat. Makanya nun mati ketemu lam ro ini oleh Imam Al-Farra disebut apa? Mutajanisen. Idgham mutajanisen. Idgham mutajanisen. Kalau yang lain mutaqariben. Nah, clear nggih? Nggih. Jangan dong yang nggih, yang lain halo. Ya. Saya terlalu husnudzon. Nggih, udah seneng kan saya. Dilalah besoknya banyak yang nggak paham. Nah, ini bahaya, nggih. Jadi nggih ya, semua mewakili nggih. Kalau ternyata yang lain-lain nggak langsung protes nggih. Belum Ustaz gitu ya. Jangan ragu-ragu ya. Ya, supaya ustazahnya nggak berdosa dalam hal ini. Ustaz belajar kok berdosa ya, mudah-mudahan pahalanya lebih besar gitu ya. Amin. Baik. Dah clear nggih antara Al-Imam Khalid bin Ahmad Al-Faraidi dengan Imam Sibawai dengan Imam Al-Farra. Saya dulu belajar, ngapain sih dibeda-bedain, ngapain dipelajarin, baru ngeh ketika apa? Ketika bab ini. Ya, ketika bab nun mati ketemu dengan lam dan ro itu pengaruh. Oke. Lanjut sekarang iklab. Apa iklab, silakan. Ustadz, jadi kita pakai yang mana, Ustadz? Pakai semua ya, Ustadz. Pakai semua. Pertanyaannya ini ya Allah, gimana jawabnya ya? Aduh. Pakai semua karena nanti kan Imam Al-Farra diperlukan pada saat itu mutajanisa dan mutaqariben, Ustaz. Untuk menjelaskan itu. Ustazah tadi yang nanya kira-kira dari 3 imam ini kira-kira pilih mana? Halo? Ini ngikut siapa ya? Ini, Oke, saya tanya dari 3 ini Ustazah pilih yang mana? Tuh.
saya ngikut pendapat Ustadz aja karena saya lagi belajar sama Ustadz ini. Iya, Nggak iya. ada dari Ustadz yang mana-mana. Kalau saya memakai pendapat ketiga-tiganya. Ya udah. Jelas? Tapi kalau mau di level 1, kalau ngajarin ke orang ya di level 1 itu ajarinya yang pendapat Imam Khalid bin Ahmad Al-Farahidi. Langsung 17, clear. Ini juga dikuatkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari, clear ya. Tapi setelah kami mendalami, loh, Imam Sibawayh juga ada betulnya, loh. Imam Al-Faroh juga ada betulnya, sehingga kalau ditanya Ustadz pakai apa? Lihat levelnya, kalau level Maisuro, ya sudah saya jawab tiga-tiganya. Nah, clear ya? Ya, baik Ustadz. Ya, sekarang saya tanya, Ustadz udah ikut tiga-tiganya nih, udah? Ya, Maksudnya saya katanya. tiga-tiganya. Oke, tolong jelaskan tiga-tiganya, coba. Ya udah deh, jangan nanti bahaya beban. Pokoknya tiga-tiganya Ustaz Bang, nanti kapan-kapan dipelajari lebih mendalam. Ilmu nggak harus langsung langsung merasap dalam hati ya. Yang penting pertama tahu dulu, oh begini ya. Sampai nanti berkali-kali ketemu insya Allah. Ya. Tadi Ustaz siapa sih namanya? Apa Ustaz? Itu tadi Ustaz Ariana ya tadi yang Ustaz Ariana, kalau bertanya tanggung jawab loh, jangan bertanya terus kabur. Nggak kabur loh Ustadz. Okay. Maksudnya karena baru pertama kali mendengarnya. Jadi yang mana ini ya? Kok tiga-tiga ditampilkan gitu, jadi kita milih yang mana? Nah, namanya saya orang awam ya Ustadz. Saya senang kalau ada yang awam terus belajar itu saya senang banget. Ya, saya juga baru dengar yang 3 ini nih Ustadz. Tapi saya mau tanya jadi tadi kalau yang Imam Sibawayh tadi, jadi 16 itu berarti dikurangi Hamzah tadi ya? Dikurangi Al-Jauf. Oh, Al-Jauf. Al-Jauf. Ya. Oke. Siap. Karena Al-Jauf itu nggak jelas. Dia kan muqaddar, dia perkiraan sekitar situlah gitu. Namanya makrot. Namanya makrot kalau sekitar situ kan nggak jelas, harusnya titik. Kita ketemu di mana? Sekitar alun-alun. Lah alun-alun kan luas, gitu kan? Oh, yang tokonya Pak itu di pojokan sebelah kanan. Nah, kan enak ngomongnya. Berarti termasuk di dalamnya semua huruf matnya. Huruf mat itu kalau huruf matnya ya, berarti makrotnya ya. Kalau huruf matnya waw, makrotnya ya waw. Beres urusan gitu menurut Imam Sibawayh. Dan alif sepertinya saya dengan alif kemudian apa? Hamzah. Dengan Hamzah. Untuk makrot. Kitab rujukannya apa Ustadz? Aduh, saya kalau di Bumi Langit itu adanya kitab-kitab tentang alam semesta ya. Kitab tajwid nggak ada di sini Ustadz, mohon maaf nggak bisa menunjukkan. Kitab tajwid besar itu ada. Apa ya? Kapan-kapan deh ya, belum bisa dijawab sekarang ya. Tentang siapa? Imam, pendapatnya Imam Al-Farra dan Imam Sibawayh. Oke, udah clear? Oke. Bagus ini ya, kalau ada yang Ustadz saya nggak paham, ngomong aja ya. Jarang-jarang Ustadz diginiin, maksudnya jarang-jarang Ustadz mau dikayak giniin ya. Ustadz di sini tuh ngajar ya udah diajarin, nggak bisa biarin gitu bisa. Loh kan belajar Ustadz. Kan maksudnya saya seneng kalau ada yang nggak paham terus kemudian bersuara, daripada nggak paham diem saja ya, sehingga nanti menyalahin Ustadz nggak jelas. Padahal yang nggak jelas muridnya. Udah lanjut iklab sekarang, monggo iklab dibaca. Iklab, definisi iklab secara bahasa mengubah sesuatu ke dalam bentuk yang lain. Sedangkan menurut istilah menukar nun mati atau tanwin dengan bunyi mim disertai guna dengung yang memiliki kadar dan bobot ringan. Oke. Ini
berubah total apa enggak? Apa nakis kira-kira? Berubah total. Total. Jadi mim. Apa jadi apa? Karena dia Apa jadi menukarkan mim? bunyi nun menjadi dengan mim. Mim. Nggih. Kepada Baik. bunyi mim maksudnya. Nggih. Mimnya mim asli atau mim far'i? Mim Mim far'i. far'i. Ya, ini yang penting. Udah pada pinter ya? Kayaknya udah pada pinter semua. Kita daurahnya selesai aja ya. Belum tiker dong Ustadz. Nggih, udah pinter. Nah, huruf iklab satu doang ya. Apa? Mim nun mati ketemu ba berubah jadi mim. Loh, kok berubahnya jadi mim? Kenapa nggak berubah jadi tak, jadi jim, jadi dal gitu? Kenapa harus mim? Makhrajnya dekat. Makhrajnya paling dekat. Karena makhrajnya berjauh. Apa maksudnya? Kalau dari nun ke ba itu makhrajnya berjauhan, so jadi didekatkan dengan paling dekat. Aduh, dengan huruf yang apa maksudnya satu makhraj dengan nun tapi dekat dengan ba. Gimana sih? Dah. Coba. Kurang ini ilmiah. Kurang pandai memilih kata. Ya Mbok yo guru tajwid itu ya, guru tahsin Quran itu ya supaya menarik itu Mbok jadi pujangga gitu loh. Jadi penyair gitu. Jadi pilihan katanya itu menarik ya. Ini sebab umat nggak serius belajar Quran itu gara-gara guru-gurunya pada nggak beres kayak gini. Astagfirullah. Ustaz, jawaban saya gimana? Karena mim itu satu makhraj dengan ba, yaitu safatain, dan juga satu makhraj dengan nun, yaitu di khaisum. Itu hampir, Ustaz. Jadi dia perantara antara ba dan nun. Bagus ya, dilengkapi ya. Jadi jawabannya adalah karena mim adalah perantara terbaik ya. Apa ya disebutnya ya? Punya kedekatan di antara mereka berdua. Gitu ya. Ya. Jadi mim itu dekat dengan nun karena sama-sama apa? Khaisum. Sama khaisum ya. Mim juga dekat dengan ba karena sama-sama apa? Baik. Safatan tuh. Kan lebih enak dengernya kan? Ya, daripada ini karena ini tuh bener sih kalimatnya, tapi ngunyahnya itu jadi murid dengernya itu kayak pusing gitu. Aduh gitu. Ya. Nah, coba pilih cara-cara menjelaskan yang baik dan saya mendapati cara terbaik itu adalah Kiai Fatoni saat ini ya. Dan beberapa guru juga luar biasa sekarang alhamdulillah. Ya, tapi usahakan ya temukan cara ya selain kita paham temukan cara menjelaskan supaya orang lebih apa? Lebih nikmat di dalam mengkaji Al-Quran. Terus terang ya, seumur hidup saya pertama kali tertarik dengan ilmu tajwid sebegitu mendalam setelah ketemu Kiai Fatoni. Ya, saya pernah talaki ke guru. Ini saya nggak mau nyebut nama, beliau baru meninggal kemarin. Rahimahullah ya. Beliau itu disebut muridnya Syekh Sudais. Orang Bogor tahu. Ya, kalau ada ustadz ya muridnya Syekh Sudais. Saya talaki ke beliau. Itu dibantai habis nggak ada yang benar. Dulu ya, dulu bukan sekarang ya. Nah, beliau itu Masya Allah bacanya persis Syekh Sudais. Ya, makanya di Syekh Sudaisnya Indonesia ya. Tawaduknya luar biasa ya. Beliau kalau jadi imam tuh kita jadi makmum tuh kayak di Mekah rasanya. Ya, luar biasa makhrajnya, sifatul hurufnya ya. Bahkan kami direkomendasikan waktu ngisi di suatu radio gitu, saya ngisi tafsir, ada pendengar yang kemudian mengkomentari, ya, Ustadz lebih bagus lagi kalau belajar ke beliau. Wah, saya kejar tuh, ternyata betul luar biasa ya. Ala kulli hal, saya tadi mau ngomong apa ya kok jadi lupa. Apa sih tadi temanya? Pertama kali tertarik belajar tajwid. Tertarik ya. Nah, sebelum itu dan ketika itu juga ya, kita kalau belajar tajwid itu dibantai sama guru gitu kan, salah. Ya, kurang. Ya, nggak benar ya. Ini yang benar gini ya.
dan kita nggak benar-benar gitu. Apa ya? Kita itu mencernanya juga susah gitu. Ya, bacanya benar gini, ngikutin nggak bisa, susah. Termasuk ke beliau itu masya Allah ya, susah banget. Ya, dan beberapa kali saya nanya ke murid-murid yang belajar tajwid apa yang susah Ustaz ini, waduh ya, menemukan kesusahan. Padahal Quran itu datang bukan untuk menyusahkan. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa, ya. Toha, tidaklah kami menurunkan Quran itu untuk jadi Anda susah, jadi beban. Bukan. Quran itu justru apa? Meringankan beban, mengangkat beban. Kalau Anda belajar Quran malah merasa terbebani, Anda sudah kabur dari ayat ini. Ya, maksudnya kok ayat ini turun menjelaskan begitu, kok Anda memahaminya lain gitu. Anda melaksanakan dalam hari-hari itu kok lain. Berarti ini apa? Terjadi kelainan. Nangkep nggak maksudnya ini? Ya, jadi usahakan belajar Quran itu menyenangkan. Nah, Pak Kiai Fatori itu termasuk yang membuat belajar Quran menyenangkan ya. Jadi beliau pertama kali ngajin Maisuro ke kami itu 2 hari berturut-turut, dari jam 8 sampai jam 4, ya, sampai jam 5 kadang, besoknya lagi jam 8 sampai jam 4, ya, kadang jam 5, itu sendirian beliau, ya, itu jeda makan, snack, ya, sholat, ngaji lagi, sampai 1 buku Maisuro, ya, sendirian. Dan seumur hidup saya baru kali ini ada pemateri seminar, seminar gitu ya, 2 hari pematerinya 1 itu doang, kuat, gitu ya. Ya Allah, kan kita kalau ngajar itu membutuhkan energi besar loh. Ya, dia itu melelahkan, capek luar biasa, jam 2 jam ya, 3 jam itu capek luar biasa. Nah, saya dapati Kiai Fatoni itu berjam-jam itu kayak nggak ada capeknya. Ya, dan yang ngikutin ya yang semangat, ya yang serius itu nggak ngantuk. Ya, kecuali yang begadang semalam. ya ada lah ya. Tapi Masya Allah ya, selalu tercerahkan ya, merasa ternyata gini, gini ya. Makanya saya pernah sampaikan tuh, Maisuro itu efek nya luar biasa. Gitu. Ya baca gini, gitu. Banyak. Mungkin seperti kami sekarang ini, Ustadz. Ya, jadi usahakan setelah kita belajar jangan berhenti difaham, tapi juga usahakan apa? Cara memahamkan orang, ya, cara untuk orang itu merasa senang, tertarik, sungguh-sungguh, ya, belajar, angkat beban mereka. Ya, jadi niatkan ngajar Quran itu bukan menambah apa? Beban. Ini penting ya buat guru Quran ya. Ya, Quran diturunkan bukan untuk menjadi beban, justru meringankan ya. Yang nggak bisa ngaji itu ajarin supaya bisa, jangan malah apa? Wah, Anda hurufnya salah, nggak bener, Anda nggak bener ya. Ini orang suruh benerin malah apa? Malah menghukumi orang jadi nggak bener ya. Guru saya sampai kalau pernah ditanya, Ustadz gimana hukumnya kita makmum dengan imam yang bacaannya gini ya? Jawabannya apa? Jawabannya, Anda wajib ngajarin imam. Ya, bukan imamnya hukumnya apa, nggak penting buat Anda ya. Yang penting adalah Anda wajib ngajarin imam karena Anda tahu dan imamnya nggak tahu. Namanya orang nggak tahu nggak usah dihukumin. Ya, Anda yang sudah tahu wajib ngajarin ke yang nggak tahu. Nangkep maksudnya nggih? Halo. Nggih, Oke, lanjut. Baik, ikhlab tadi udah? Sudah. Praktek. Nah, berubah jadi apa ternyata ikhlab ini? Berubah jadi cara praktek. Sekarang baca cara prakteknya, silakan. Cara praktek bacaan ikhlab. Cara dan praktek bacaan ikhlab adalah nggak usah dibaca. Menukar bunyi nun mati atau tanwin dengan bunyi mim. Dengan catatan bunyi mim mati disamarkan menuju ba yang disertai gunnah. Tentunya dengan kadar dan bobot al-khaysum ringan. Jadi ada khaysum ringan ya. Ya. Ikhfa'u hadhil mim al-gunnah. Ya, jadi gunnahnya itu diterjemahkan ringan. Ya, jadi bacanya mim, bukan mim asli bukan, tapi mim far'i.
Oke, lanjut. Ikhfa hakiki, silakan. Ikhfa hakiki. Ikhfa secara bahasa adalah tersembunyi, sedangkan menurut istilah, pengucapan huruf antara izhar dan idgham dengan tetap menjaga gunnah atau dengung, tentunya dengan tidak memerlukan tasjid. Ya, ini ya, ini sebenarnya nggak perlu tasdid ya, tapi apa yang terjadi? Indonesia bertasdid. Ya, kenapa begitu? Ya tadi ya, itu ijtihad untuk mencari yang mudah. Insya Allah ikhfa udah tidak ada masalah ya, dia menjadi samar ya, blenderan ya, campuran dua huruf, maka setiap huruf dengan huruf berikutnya ketika ketemu itu bisa beda-beda rasa. Oke, lanjut. Hukum bacaan mim mati, silakan. Hukum bacaan mim mati. Mim mati adalah mim yang tidak berharokat, di mana ia bisa terletak sebelum semua huruf hijaiyah, kecuali sebelum huruf mat yang 3. Sebab dikhawatirkan terjadi pertemuan dua huruf mati yang tidak dimungkinkan untuk diucapkan. Adapun bacaan mim mati yang bertemu huruf hijaiyah mempunyai 3 hukum, yaitu ikhfa safawi, idgham mimi, idgham mutamatsilin shaghir, dan izhar safawi. Sekarang saya tanya, ikhfa itu bagian dari idhar atau idgham? Idgham. Dia termasuk kamil atau nakis? Nakis. Nakis. Ya, clear ya sama situ nggih. Yang lain insyaallah mudah difahami nggih. Baik, lanjut hukum bacaan ikhfa safawi, silakan. Kalau nggak salah ini sudah pernah ya? Nggak apa-apa deh, murojaah, silakan. Hukum bacaan ikhfa safawi. Definisi ikhfa safawi: mempunyai hukum bacaan ikhfa safawi apabila terdapat mim mati bertemu dengan ba. Dan hukum ini terjadi ketika antara mim mati dan ba terletak di lain kata. Contoh, wahum bil akhirah ya'tasim billah. Sedangkan cara membacanya adalah harus disertai gunnah selama 2 harokat dengan kadar dan bobot sentuhan di janur hidung atau al-haisum yang ringan. Oke, sama dengan iklab ya. Nah, iklab termasuk idhar atau idgham? Idgham. Idgham. Iklab termasuk ikhfa atau idgham? Idgham. Idgham. Iklab sama ikhfa itu selevel apa seturun? Seturun itu apa ya? Kita pakai ini deh, pakai apa namanya? Pakai share screen. Selevel. Kok selevel sih? Selevel. Coba kita ulang lagi ya, hukum ada 2. Ya kan? Pertama izhar. Izhar. Yang kedua apa? Idgham. Oke. Nah, izhar banyak contoh-contoh semisal ya. Nah, idgham kita bagi jadi 2. Nakis dan kamil. Nah, contoh kamil adalah apa? Idgham bigunnah. Khususnya nun dan Nggih. idgham mimi. Idgham mimi. Kalau nakis? Idgham ikhfa. Ikhfa ya? Nakis ya? Contohnya ikhfa. Nah, sekarang iklab di mana? Sepertinya nakis juga ya Ustadz ya. Ya, bagus. Sudah mulai mikir. Alhamdulillah. Karena tidak dijelaskan, tidak divarikan gitu. Betul nggak sih? Karena dia tidak ada, apa ya, dia hanya menukar pada huruf mim, tapi tidak ditekankan pada huruf mimnya, karena masih ada celah untuk didengungkan. Saya nggak tahu gimana. Nggih, jadi tapi nakis. Betul, aslinya iklab itu termasuk apa? Ikhfa. Iklab.
Oh, iklab masuk ke ikhfa. Ikhfa. Jadi, Ya. Berarti enggak selevel, Ustaz. Enggak lah. Level ya berarti ya. Enggak, dia cabang dari ikhfa, salah satunya iklab. Kenapa iklab naik ke pemurkaan? Ya, karena dia khusus, ya, dia terkenal, ya terkenal sehingga dia dibedakan secara sendiri. Sama dengan ikhfa. Kenapa ikhfa dia naik ya, seolah-olah apa? Seolah-olah itu naik selevel dengan apa? Dengan idhar, dengan idgham. Kan gitu kan, ada 3 gitu kan. Ada yang mengatakan hukum itu ada idhar, terus apa? Ikhfa. Nah, ini kan. Nah, orang kan ikhfa antara idgham dan idhar. Ikhfa ya, kemudian idgham. Kenapa dia naik? Karena dia terkenal. Kenapa iklab yang harusnya anaknya ikhfa dia naik? Karena dia terkenal. Oke, aslinya begitu. Naiknya maksudnya gimana nih Ustaz? Naik itu di buku-buku tajwid itu sering dibahasnya apa? Idhar, ikhfa, idgham kan gitu. Cara gitu. Oke, jarang yang idhar. Cabangnya kemudian apa? Hanya tadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Jarang guru-guru yang membahas kayak gitu. Ya, jarang ada yang menjadikan iklab anaknya ikhfa, itu jarang. Oke. Sampai sini difahami ya? Jadi gini, yang saya agak bingung itu karena kan biasanya saya kalau hukum nun mati ya nun mati dan tanwin itu terpisah. Terus ini sementara yang ini kan udah masuk mim mati itu sendiri lagi nanti. Tapi ini kan sudah memasukkan ikhfa syafawi ke dalam hukum mim mati kan ke dalamnya. Nah, sekarang pertanyaannya saya rubah dulu. Kenapa yang dibahas ini hanya mim mati atau tanwin? Nun mati atau tanwin, kemudian mim mati, kemudian sebentar lagi alif lam. Kenapa enggak dibahas alif mati, bak mati, tak mati, sak mati, kenapa enggak dibahas? Karena enggak menimbulkan hukum baru. Karena tidak apa sih? Mikir dulu. Halo. Coba Ustazah. Iya, kan kalau ini hukumnya mim mati. Oke, tadi kan nun mati dan tanwin. Nun sakinah dan tanwin itu hukumnya tadi idgham sama sih, idgham, ikhfa, apa tadi? Izhar. Dan ada iklab. Kan kalau di nun sakinah dan tanwin. Nah, kalau di mim sakinah itu ada idgham mimi, idgham ikhfa syafawi, dan apa nih? Satu lagi, kenapa jadi lupa saya? Ada 3. Apa ya Ustaz? Ikhfa, Izhar syafawi. Izhar syafawi, iya betul. Oke, sekarang saya tanya, kalau dal mati ketemu dengan tak, hukumnya apa? Izhar. Dal mati kota itu idgham. Bisa idgham mutajanisan kan? Bisa begitu kan? Tuh, kan bisa kayak gitu. Ya kan? Iya, bisa. Dia bisa idhar, bisa idgham gitu kan? Ya. Kenapa yang terkenal cuma 3 ini? Karena paling sering muncul ke permukaan. Nyontek. Karena yang sering dibahas dalam buku tajwid hanya apa? Hanya yang terkenal. Yang terkenal saja. Makanya iklab itu kenapa naik? Karena dia terkenal di media massa. Ya, maksudnya jadi sebenarnya dia di bawah ya, dia adalah bagian di bawah. Jadi bukan sendiri, bukan hukum sendiri kan? Kan selama ini saya tahunya ada 4. Nah, itu dia tuh pengetahuan masa lalu. Masya Allah. Ya, tapi bagus, itu pengetahuan yang berharga ya. Jangan kemudian jadi seolah nggak ada. Pasti ya. Tapi secara terkenal tuh maksudnya dia paling sering dipakai gitu. Dia sering dibahas di ilmu tajwid, di buku-buku ilmu tajwid itu sering muncul di Al-Qur'an. Maksud saya jumlah hukum yang terkenal ini ya, apa?
jumlah bacaan iklab maupun ikhfa itu di Al-Qur'an tuh termasuk yang terbanyak begitu apa kejadiannya gitu loh. Emang kalau alif mati nggak banyak? Enggak, maksudnya terkenal ini loh. Ya memang sering dibahas di buku-buku tajwid iya, cuma kan ada alasan kenapa ulama membahasnya gitu. Sering membahasnya gitu loh, Ustaz. Nggih. Makanya tadi saya tanya terkenal itu maksudnya konteksnya Sering bagaimana? dibahas dalam kitab-kitab tajwid, buku-buku Nah, tajwid. alasan ulama sering membahasnya itu kenapa? Apakah karena dia paling sering muncul di Al-Qur'an atau bagaimana? Untuk memudahkan di level 1. Oh, jadi nggak perlu dirinci. Berarti Nggih. berarti gini, untuk memudahkan nggak perlu dirinci gitu. Iya, maksudnya. langsung aja dikasih matengan. Dah ini begini beres gitu kan. Nah, sayangnya sayang 1000 sayang, umat ketika disayang-sayang lunjak, nggak mau belajar lagi. Nah, itu kita. Jadi tahunya itu sampai Karena di situ buku saja tajwid ya. kebanyakan memang begitu kan Ustaz, Iya. konteks ijtihadnya para ulama ahli tajwid kan memang menjadikan ini hukum tersendiri gitu loh. Tanpa merinci bahwa ini sebenarnya ada perincian yang detail gitu loh. Untuk memudahkan umat mungkin, maksudnya seperti itu. Betul. Ya, tapi kita mungkin yang ini ya. Apa? Silakan Ustaz. Silakan. Kalau saya punya pendapat gini, gimana ya? Jadi sebenarnya itu kan masalah iltiqa'u harfain ya. Wih, mantap. Kan? Nah, iltiqa'u harfain. Sebentar, iltiqa'u harfain ini istilah baru ini, bid'ah ini. Pertemuan 2 huruf. Oke, bagus ya. Jadi pertemuan 2 huruf. Kalau secara bahasa tajwid bukan iltiqa'u harfain, Ustaz. Ya. Secara buku tajwid sebutannya itu alaqatul huruf. Oh iya, alaqatul huruf. Alaqatul huruf. Harfain ya. 2 huruf, pertemuan 2 huruf. Ya, itu kan yang tadi mutamasilain, mutajanisain, mutaqaribain. Ada juga yang mutabaidain. Itu sebenarnya hampir semua kecuali yang mutamasilain. Shogir itu kan semuanya idhar. Dan shogir dia idgham. Nah, yang di beberapa huruf hanya ada beberapa pengecualian kan. Sedangkan non sukun dan mim sukun itu punya kriteria khusus, punya cara baca yang khusus. Makanya di situ diutamakan, dibahas. Kalau yang lain udah jelas idhar, kecuali ada beberapa kecualian aja gitu. Mungkin begitu. Jadi jadi kembali ke yang tadi itu berarti mungkin iklab itu ditaruh sejajar dengan yang lainnya itu dalam tajwid asas ya Ustaz ya. Maksudnya basic asas itu apa? Dasar. Mungkin itu dalam pemula. Pengetahuan ya, pemula. Jadi berarti seperti Ustaz tadi, itu harus digali lagi, makanya sehingga kita tahu bahwa itu sebenarnya iklab itu di bawah ikhfa sebenarnya tempatnya. Oke. Kesimpulan saya lah itu. Seperti itu. Udah nggih? Lanjut. Ya, Apa sekarang? Ikhfa Safawi udah lah ya. Gampang lah. Ikhfa Safawi, idgham mimi ya. Perlu dibahas nggak? Menurut Ustaz gimana? Perlu dibahas nggak? Sebentar. Kalau udah tahu dasarnya tadi udah beres, Ustaz. Ya, kenapa disebut ikhfa safawi? Ya karena urusannya dengan mim. Kenapa idgham mimi ya? Ya karena tadi ini bagian dari idgham. Idghamnya kamil. Ya. Mislen shogir karena huruf ketemu sukun ketemu harokat berarti shogir. Mutamasilain karena sama makhraj dan sama sifat. Udah clear. Nah, sekarang idhar safawi deh, lanjut. Langsung definisi idhar safawi silakan. Definisi idhar safawi. Disebut idhar safawi ialah apabila terdapat mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 28 kecuali ba dan mim.
baik terdapat dalam satu kata, misalnya an'amta, umyun, atau dua kata. Dan apabila peristiwanya demikian, maka bacaan mim mati harus dibaca idhar. Populer disebut idhar safawi. Coba penyebabnya. Alasan penggunaan nama idhar safawi. Penyebab dinamakan idhar safawi adalah ketika mim mati bertemu dengan 26 huruf hijaiyah tersebut harus dibaca idhar, karena pengucapannya haruslah dengan idhar tanpa disertai gunah dengung yang sempurna. Sedangkan dinamakan safawi disebabkan karena makhraj mim sukun adalah pertemuan antara perut kedua bibir atau safatain. Jadi ada unsur dua bibir. Catatan, silakan. Catatan, cara membaca mim mati yang bertemu huruf waw dan fa haruslah dibaca izhar yang sangat jelas, disebabkan persamaan antara makhraj mim dan waw dan kedekatan antara makhraj mim dan fa. Oke, kita langsung lompat ke fa. Mana huruf fa? Contohnya, enggak ada nih. Tidak ada. Ini kenapa ini contohnya lompat-lompat? Ya, enggak ada ya contoh fa-nya. Dengan fa enggak ada. Enggak ada. Zaro akum fil ardi, Ustaz. Gimana? Zaro akum fil ardi. Nggih. Aku. Yang mana? Zaro akum fil ardi kalau contoh di buku lain, Ustaz. Oh, di buku lain nggih mungkin ada. Nggih, jadi silakan ya melengkapi ini contoh-contoh aja. Ya, tidak semua pakai menyebutkan alif sampai ya. Nggih, ini insya Allah kalau sudah baca nun mati kemarin udah clear ya. Kita praktekkan coba. Ad-dham'an. Coba. Ad-dham'an. Oke, jadi mimnya itu gunnah bainiyah ya. Alam ahad. Coba. Alam ahad. Oke. In kuntum ta'lamun. In kuntum ta'lamun. Oke, pokoknya mimnya bainiyah. Oke, lanjut. Hukum bacaan bertasdid nun dan mim bertasdid. Hukum bacaan nun bertasdid dan mim bertasdid. Asal usul huruf bertasdid adalah terdiri dari dua huruf, di mana huruf pertama mati atau sukun asli dan huruf kedua hidup atau berharokat. Selanjutnya huruf pertama diidghamkan atau dilebur menjadi huruf kedua sehingga bacaannya menjadi satu huruf, di mana populer dengan sebutan kafani musaddadan, yang artinya seperti huruf kedua yang ditasdid. Maka apabila terdapat nun bertasdid dan mim bertasdid, haruslah dibaca gunnah atau dengung selama dua harokat dengan kadar dan bobot yang sempurna. Keberadaan nun bertasdid dan mim bertasdid dengan bacaan gunnah ini baik terdapat di tengah kata ataupun di akhir kata, dan baik terdapat pada isim, fi'il, maupun kalimah huruf. Contoh, yumannihim, ad-dhannina, ammatukum, inna, thumma, lahunna, fasawwahunna, atuhajunna. Oh gitu ya. Mat lazim dua mat lazim. Yang terakhir ulangi Ustaz.
Junnah. Ya, nggak Juni. ya, enggak apa-apa lah. Ya, Ya, yang ya. penting maksudnya adalah non Di atas. bertasdid, ya, mim bertasdid dia gunahnya sempurna. Ya, jadi gunah itu ada gunah ejeb-ejeb, ada gunah kenyang, ada gunah berlebihan. Ya, yang pas adalah gunah yang kenyang. Ya, 2 harokat menurut kitab-kitab tajwid 2 harokat. Ya, loh Ustaz, tapi kalau dihitung 3, ya tadi ya dia itu menjadi huruf far'iyah. Ya, sehingga tidak bisa dihitung dengan apa? Dengan kadar harokat yang biasanya. Oke, lanjut. Hukum bacaan lam sukun. Nah, ini lam sukun ini kira-kira pada ngerti nggak ya? Saya takut waktunya terbatas. Ini tinggal berapa menit? 15 menit. Oh ya, ini ada 5. Ini penjelasannya kitab Tuhfatul Atfal itu kayaknya Ustaz. Lagi kira-kira 15 menit bisa selesai nggak ini lam? Nggak bisa, ini panjang. Ya udah, Ustazah coba jelasin secara singkat 5 menit coba. Oh. Saya Oke. cuma ini aja Ustaz, cuma jenis-jenisnya aja ya. Oke, Soalnya silakan. ini sangat rumit gitu loh. Hukum bacaan lam sukun ada 5 pokok bahasan. Yang pertama lam ta'rif atau lamnya al-ta'rif. 2 lamnya fi'il atau lamul fi'il. 3 lamnya huruf lamul harfi. 4 lamnya isim lamul ismi. 5 lam amr lamul amr. Oke, saya minta Ustazah ceritakan aja secara singkat, hus gitu, bisa nggak? Nah, baca sedikit nggak apa ya Ustaz ya? Iya, baca nyontek nggak apa-apa ya. Ngerpek baca buku yang lain juga nggak apa-apa ya. Buku lainnya yang belum sedia di PDF. 1 lam ta'rif sebagai tambahan atau zaidah dari suatu kata yang bisa berdiri sendiri dan tanpanya seperti lam ta'rif pada lafaz al-ardu. Ada 2 lam qamariyah dan lam syamsiyah. Intinya itu untuk menandai isim. 2 lam ta'rif sebagai tambahan zaidah dari suatu kata yang tidak bisa berdiri sendiri, yang tidak bisa berdiri sendiri tanpanya seperti lam ta'rif pada lafaz alladzina. Ya udah, ini untuk menyingkat waktu gini deh. Saya terangkan, mudah-mudahan nangkep nggih. Kembali ke hukum tadi. Saya udah belum share screen. Kita share screen lagi nggih, share screen. Baik, saya terangkan dulu ya. Alif lam. Kenapa alif lam ini agak panjang? Ya. Ini kan kita masuk di sini kan alif lam. Jadi alif lam itu yang dibahas apanya sih? Yang dibahas itu adalah lam sukunnya. Nangkep semua? Iya. Nih, kita bahas lam sukun. Kita copot lagi lam sukun. Ya, ini yang kita bahas. Nah, lam sukun berarti punya berapa hukum? 2. 2. Yang satu? Qamariyah dan syamsiyah. Astaga. Qamariyah dan syamsiyah. Idhar qamari sama idgham syamsiyah. Jangan kemana-mana dulu. 2 hukum. Iya, Idhar dan idgham. Ya kan? Dah clear sampai sini? Clear. Oke. Nah, kapan dia idhar? Jika dibaca jelas. Lagi Ketemu kapan 14 dia? Nah, ketemu berapa? Ketemu 14. Kapan ketika idgham? Huruf. Bertemu huruf syamsiah. Ketemu 14 huruf syamsiah. Loh, kok sama? Emang huruf hijaiyah ada berapa sih? 28. Bukannya 29. Kurangi sama Hamzah ya, Ustaz? Hamzah. Wah, bahaya mengurangi hamzah. Enggak, Ustaz. Nah, saya tanya aku. huruf lam Ustaz. Kan ini pakai huruf lam. Dikurang huruf lam. Waduh. Gawat, lamnya Enggak, hilang. bukan huruf lam. Ini bahasan yang lain dah. Ya, PR ya, cari kenapa Ya, kok Ustaz. 28. Oke ya, jadi dia punya 2 Alif, hukum alif. ini. Dikurangi alif, Ustaz.
Alif nggak ada bahaya dunia persilatan. Emang adanya hamzah di sini kan? Udah Karena nanti itu. dulu lah. Nanti dulu. Ya. Ya, nanti dulu ya. Panjang, makanya saya nggak bisa singkat. Ini kita mau singkat dulu. Okay? Nah, lam sukun ini bisa idhar, bisa idgham. Sampai sini udah clear? Ya. Clear. Ya. Jadi hukum itu cuma 2 kalau nggak idhar ya. Idgham. Udah selesai. Ya. Sekarang ke lam fi'il, Ustaz. Ini agak rumit lam fi'il. Enggak, ini aja dulu, kalau lam fi'il mah ribet. Emang rumit, Ya, makanya cepat dibahas. pokoknya lam alif itu hukumnya cuma 2, idhar dan idgham. Ada ikhfa enggak? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Ini kan kalau ikhfa nun. Kenapa? Ikhfa kan nggak bahas Ikhfa lam. itu non sukun. Itu nun sukun. Langge, ini kan semua huruf itu kan aslinya bahasanya itu cuma 2, ada idhar, ada apa? Ada idgham. Kenapa muncul ikhfa? Karena ikhfa itu cabang dari siapa? Idgham nakis ini ya. Jadi kita katakan idghamnya bercabang enggak? Kalau lam sukun? Tidak, karena dia cuma 2 hukum, idhar dan idgham. Udah. Ustaz, ini mau dibahas dalam satu waktu ini? 5-5-nya? Enggak. Udah sampai sini doang. Hukumnya kan 2, idhar dan idgham. Enggak, maksudnya kan ada 5 tadi loh, Ustaz. Lam ta'rif apa? Hukum lam sukun tuh loh, 5 pokok bahasa. Ini kan baru yang pertama. Apa mau dibahas? Jangan. Karena ini kalau udah masuk lam fi'il itu udah sulit banget. Kalau lam fi'il udah agak ribet. Saya cuma nanya hukumnya lam sukun ada berapa? Idhar dan idgham. Udah itu aja, selesai. Itu dulu ya Ustaz ya maksudnya ya. Besok sambung. Besok. Oke, siap. Udah kan, jelaskan? Iya, ya. Oke, nah nanti ketika di alif lam apa yang terjadi, di fi'il apa yang terjadi, di huruf apa yang terjadi, di usim apa yang terjadi, di lam amr apa yang terjadi, silakan baca dulu. Ya, pasti cuma 2 ini doang. Kalau nggak idhar, idgham, selesai urusan. Iya, Ustaz, memang. Ya. Makanya masalahnya harus memahami bentuk-bentuknya gitu loh, Ustaz. Langge, kalau saya terangin gini udah jelas berarti kan? Jelas. Udah beres, jangan nyari masalah. Sampai tahap ini jelas. Iya. Udah gitu doang. Ya. Iya, oke. Baik, Ustaz. Udah, berarti selesai. Masih ada 8 menit ya. Nah, yaudah, bahasan berikutnya adalah tanda baca Timur Tengah dan Indonesia ya. Nah, itu harus menguasai itu. Setelah ini tanda baca Indonesia. Kalau nggak salah di slide-nya ada. Bentar. Saya masih share screen kan? Tanda baca Timur Tengah sama Indonesia. Itu yang halaman berapa, Ustaz? Oh, yang sub 2 ya? Halaman 321 ya? Iya, jadi besok setelah alif lam kita bahas itu, nggih. Ya. Coba di ini sudah ini berarti. Ini apa ini? Oh iya, besok kita bahas tanda baca. Yang lam sukunya jangan lupa ya, Ustaz. Oke, saya ingatkan ya. Ini asal usul huruf bertasdid. Ini apa maksudnya asal usul huruf bertasdid apa? Tadi Ustaz, tadi udah dibaca. Oke, usulnya apa? Asal usulnya ceritanya apa tadi? Adanya huruf sukun bertemu dengan huruf harokat. Oh, saya gara-gara ngeliatin salah ketik jadi bingung saya terus. Oke, gini doang. Dah beres bertasdid. Dah, berarti Nailam besok, ini besok. Ya udah besok. Udah setelah Maisuro 7, Maisuro 8 ada nggak? Wih, udah selesai Maisuro, alhamdulillah. Udah berarti besok selesai insya Allah, ya.
Sejarah musab ini Ustaz sub 3 nggak dibahas ya? Oh iya, sub 3 belum. Berarti masih panjang ya. Alhamdulillah. Ini syakal dobat, wakaf ibtidah. Mana ada yang kelewat ya Ustaz? Jadi ingatkan. Silakan kalau ada yang kelewat-kelewat protes boleh nggih. Ya. Kayaknya saya satu-satunya Ustadz yang boleh protes ya. Bukan protes kan mengingatkan itu. Nah enak lah insya Allah tinggal kita ceritain insya Allah. Baik silakan ada yang protes boleh, ada yang tanya, yang mengkritik, yang menyarankan, yang memberikan masukan, memberikan pengeluaran juga boleh. Insya Allah tinggal sedikit lagi lah. Bismillah. Sesuai schedule mudah-mudahan. Kemarin monggo. katanya mau ngebahas ini naber kan? Oh iya naber. Berarti naber harus di Dalam 5 awal. menit Ustaz. Dalam 5 menit. Ini kan tinggal 5 menit nih waktunya nih. Enggak bisa kalau naber 5 menit. Ustazah ingatkan ya? Kalau bisa di WA. Ini kalau bisa di WA Ustaz naber. Naber referensinya pakai kitab apa Ustaz? Paling enak saya tetap pakai Khiliatul Tilawah. Ini saya bawa kalau Khiliatul Tilawah. Baik. Kalau rumit apa ya? Saya terangkan ya, mudah-mudahan cukup. Pertama, huruf yang dinaber adalah seperti kalimat ya bertasdid di akhir, tak bertasdid di akhir, di wakof maksudnya ya. Al-hayy, wabas, mustakir boleh. Oh, berarti Ustaz hanya nanti di dalam keadaan wakaf doang. Wow, Itu sama ya. Itu baru contoh, belum dibahas. Ya. Nah, itu contoh. Nah, yang pertama berarti naber itu terjadi ketika kapan? Ketika ada huruf bertasdid di wakof. Kecuali nun dan mim bertasdid. Kecuali kolkolah. Nah. Oke. Ketika wakof saja ya Ustaz. Lanjut. Berikutnya adalah Ustaz mau bertanya. Ada Ustaz yang Jadi kalau misalnya di wasol nabernya nggak ada. Contohnya kayak iya kah? Nah, itu belum. Itu nanti belum itu nomor yang lain. Nomor 1 baru itu, ya kan? Kemudian huruf bertasdidnya waw bertasdid sebelumnya dhammah atau fathah. Misalnya al-quwwah, qawwamina itu dinaber. Kemudian ya bertasdid sebelumnya kasroh atau fathah. Ya, syarqiyya itu dinaber. Sobiyya itu dinaber. Sayya. Oke. Yang ketiga, naber ketika ba pertama di mad lazim seperti dabbah, pertama. Juga qaf yang pertama di al-haqqah. Nah, itu contoh yang ketiga. Kemudian adapun walak bolin dinaber enggak? Naber Ustaz. Naber Ustaz. Kan lamnya dia beniyah. Kalau ba dan qaf dia memang sidah. Nah, ini lam kan beniyah, kenapa dinaber? Dinaber Ustaz. Bukannya dari huruf mad ke huruf awal yang ditasjid. Lam apa mat lazim? Karena dia mat lazim bukannya semuanya dinaber Ustaz. Mat lazim kalimi. Oh, itu yang bikin bahasa nggak panjang tuh itu tuh. Ya jangan dibahas sekarang deh. Saya ngasih contoh aja, jangan Iya Ustaz. Nggak bakal cukup. Ya kalau lam dinaber jadinya
tasdid jadinya sidah, pada lam itu apa? Bainiyah. Nanti teranginnya. Contoh yang keempat adalah wakof ketika ada hamzah yang sebelumnya huruf mat atau lin. Sama, gitu kan. Su atau sau. Nah, hamzahnya itu dinabar. Yang kelima adalah ada alif atas litasniyah. Dia hilang karena iltiqau sakinain. Qolal hamdu. Misalnya dzaqas sajarah wastabaqal bab. Qolal hamdu. Itu contoh. Dah 5 menit cukup. Sudah nabar, alhamdulillah. Ya, yang perdebatan jangan dibahas panjang nanti. Oke, lanjut yang lain. Udah 30 ya berarti. Kita tutup. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.